Di balik setiap bentang alam, tersimpan kisah panjang tentang bagaimana bumi dibentuk. Bentuk lahan atau landscape adalah gabungan dari satuan-satuan permukaan bumi yang saling terkait secara genetik, mulai dari vulkanik, fluvial, marin, hingga antropogenik. Semuanya menjadi saksi dari perjalanan panjang proses geologis dan biologis. Bentang lahan mencakup bentang alami dan bentang budaya, yang menekankan keterkaitan antara komponen biogeofisik dengan manusia di dalamnya dan segala aktivitasnya. Salah satu bentuk lahan yang paling menarik dan kompleks yang akan kita bahas adalah fluviomarin, wilayah transisi yang terbentuk dari perpaduan proses sungai dan laut, seperti yang dijelaskan Inaya Hidayati pada tahun 2020. Sebelum memahami bentuk lahan asal proses fluviomarin, ada baiknya kita pahami dahulu apa itu bentuk lahan fluvial dan marin. Bentuk lahan fluvial terbentuk akibat aktivitas sungai seperti erosi, pengangkutan, dan pengendapan material. Salah satu contohnya ada di tempuran Sungai Opak dan Oyo di Bantul, Yogyakarta, yang menunjukkan dinamika aliran sungai dalam membentuk morfologi lahan sekitarnya. Ciri khas lahan fluviomarin adalah lokasinya yang berada di zona transisi. Contohnya dapat kita temukan di Laguna Depok dan Pantai Baron, di mana bentang lahan fluviomarin terbentuk dari muara sungai bawah tanah yang langsung bertemu dengan laut. Pertemuan air tawar dengan air laut yang memiliki kadar garam lebih tinggi menyebabkan suatu fenomena yang dinamakan dengan intrusi atau determinasi antara dua air terhadap air di dalam tanah. Hal tersebut menyebabkan adanya interface atau pembatas antara air tanah dengan air laut. Menurut Hani Fikri pada tahun 2022 dari Jurnal Program Studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di kawasan Pantai Baron memiliki jenis tanah yang dominan aluvial. Tanah seperti ini memiliki sifat yang jenuh air, namun sangat bermanfaat bagi masyarakat, seperti pertanian serta perikanan. Pantai Baron adalah contoh nyata dari bentang budaya pesisir. Nelayan melaut dengan perahu kecil dan pengunjung berdatangan menikmati wisata. Semua itu terjadi di landscape alami yang dibentuk oleh proses sungai dan laut, dengan muara bawah tanah sebagai elemen geologis yang ikonik. Adanya pertemuan air laut dan air tawar menyebabkan sedimen pasir yang kemudian membentuk sandbar. Sandbar adalah endapan pasir memanjang yang terbentuk di laut dangkal akibat dari aktivitas gelombang dan arus laut yang membawa dan mengendapkan sedimen pasir atau material halus lainnya. Karena keunikan tersebut, masyarakat menggunakan sandbar sebagai wisata pantai. Laguna Depok merupakan bentuk lahan fluviomarin dengan laguna yang tenang, di mana terbentuk dari pertemuan Sungai Opak dan Laut Selatan. Di Laguna Depok, sedimentasi berlebihan dapat menyebabkan pendangkalan laguna yang mengganggu perikanan dan wisata air. Perubahan iklim memperparah kondisi seperti gelombang tinggi, badai, dan naiknya muka air laut menjadi lebih sering terjadi. Karena itu, pengelolaan kawasan ini memerlukan pendekatan mitigasi yang kuat, termasuk perlindungan zona sempadan, konservasi mangrove, dan adaptasi sosial ekonomi yang berorientasi pada berkelanjutan. Penggunaan perahu tradisional serta penyewaan jet ski merupakan pengelolaan lokal wisata air, menunjukkan keterkaitan budaya dengan ekosistem laguna. Adanya sempadan dan jembatan kretek merupakan salah satu langkah pencegahan bencana. Sempadan mengurangi resiko banjir yang meluap, dan jembatan kretek yang didesain dengan ujung yang tajam untuk memecah kecepatan angin. Inilah yang disebut sebagai bentang budaya fluviomarin dengan perpaduan antara alam dan manusia yang membentuk identitas wilayah. Fluviomarin bukan sekedar bentuk lahan, tetapi ia adalah ruang hidup, sumber daya, tantangan, dan budaya. Dari contoh seperti Pantai Baron dan Laguna Depok, 3 kesimpulan yang bisa disampaikan adalah: 1. Kawasan fluviomarin seperti Pantai Baron dan Laguna Depok menunjukkan bagaimana interaksi sungai dan laut, mempunyai tanah yang subur dan kaya sumber daya. 2. Masyarakat di sekitar kawasan ini memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mencari nafkah. 3. Selain menyimpan banyak potensi, kawasan fluviomarin memiliki risiko bencana seperti banjir dan gelombang tinggi, sehingga perlu dikelola dengan baik agar tetap aman dan berkelanjutan. Kita belajar bahwa alam dan manusia dapat saling menyesuaikan. Jika dikelola dengan bijak dan berpijak pada kearifan lokal, mari belajar dari alam dan hidup selaras dengannya. Nothing else makes me feel high. She's like
such a lie. It's good.